Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7 memulai drama pernikahan palsunya. Tejo kadang menengok Albert untuk membelikan temannya itu makan, tapi saat keesokan harinya makanan itu masih utuh. Hari itu seperti biasa setelah pulang bekerja Tejo melihat keadaan Albert lagi. Dia membawa nasi padang berharap Albert mau memakannya. Astaga, zombie, pekik Tejo yang kaget melihat perubahan Albert yang berantakan. Pria gagah itu sekarang menjelma menjadi pria lusuh yang bawah matanya menghitam. Membuat Tejo sudah tidak tahan lagi melihat kondisi Albert. Sadarlah bule kampret, apa kau juga ingin mati jika terusan begini, geram Tejo. Kasus Nana ditutup oleh polisi karena tidak ada saksi atas kecelakaan itu. Mereka menyatakan kecelakaan itu, kecelakaan tunggal. Apa kau akan diam saja? Yang mana membuat Albert langsung menoleh ke arah Tejo dengan tatapan sulit diartikan. Aku butuh kekuasaanku, ucap Albert kemudian. Tejo mendesah. Kau akan melakukan permainan akting kaya lagi? Kau mau uang? Tanya Albert balik. Bekerjalah untukku. Ceka, si kunyuk ini makin tidak waras. Ogah, kerja denganmu yang ada kau gaji dengan sendal swallow, decak Tejo di sana. Albert menggelengkan kepalanya. Ada yang harus kau tahu, aku sebenarnya kaya. Lalu Albert berdiri sambil menatap foto Nana dengan lekat. Abang akan lakuin apapun untuk mengungkap tabir kebenaran kecelakaanmu, D. Langit bumi bersaksi misteri dunia ini. Di lain sisi, Kevin masih setia mendampingi Nana di rumah sakit. Setelah keadaan Nana stabil, keluarga Kevin memindahkan Nana ke rumah sakit lain. Karena tidak ingin ada media yang tahu, Nana masih belum sadarkan diri. Kevin yang melakukan kebohongan pada orang tuanya dirundung kecemasan jika Nana membuka matanya. Pasti kebohongannya akan terbongkar, tapi dia lakukan ini demi melindungi Nana dan bayinya. Nana, kau pasti aman bersamaku, jangan takut, aku akan melindungimu, ucap Kevin dengan menggenggam tangan Nana. Bersamaan dengan itu tangan Nana mulai bergerak yang mana membuat Kevin panik. Kevin langsung memencet tombol emergensi di kamar itu. Dan tak lama dokter datang untuk memeriksa keadaan Nana. Kevin menunggu di luar ruangan dengan cemas sampai akhirnya dokter keluar. Kita perlu bicara, Tuan, ucap dokter yang diangguki Kevin. Dokter itu membawa Kevin ke ruangannya untuk membicarakan kondisi Nana. Dokter itu memperlihatkan hasil CT scan di kepala Nana sebelumnya. Saya sudah menduga ini, karena pasien sebelumnya mengalami gegar otak. Jadi itu mempengaruhi ingatan pasien, jelas dokter. Maksud dokter apa? Tanya Kevin yang tidak mengerti. Pasien mengalami amnesia. Jadi, dia melupakan kejadian yang menimpanya sebelumnya dan juga dia melupakan siapa dirinya. Apa, amnesia?
Tapi tenang karena gegar otak yang dialami pasien termasuk ringan. Memorinya akan kembali perlahan asal rutin melakukan terapi. Kevin yang mendengar itu langsung terduduk lemas itu. Artinya dia memang harus memulai drama pernikahan palsunya dengan Nana. Saat Kevin kembali ke ruangan Nana dirawat, Nana tengah bersender dengan mengusap perutnya yang masih rata. "Hai," sapa Nana saat melihat Kevin masuk. Kevin mendekati Nana dan duduk di sampingnya, yang mana membuat Nana langsung memegang tangan Kevin dan menaruhnya di perutnya. "Dokter sudah menceritakan semuanya, jadi aku hamil, dan kau pasti suamiku kan?" tanya Nana. "Kevin, namamu Kevin kan? Nama yang tidak asing bagiku," tambah Nana dengan senyum cantiknya. Kevin berdeham. "Apa kau tidak apa? Apa?" tanya Kevin khawatir dengan sikap Nana yang tampak ceria. Dia sudah membayangkan jika Nana akan terpuruk nantinya. "Awalnya aku bingung karena tidak bisa mengingat aku siapa. Tapi dokter menjelaskan semuanya, apalagi aku tengah hamil jadi tidak boleh stres. Aku mengabaikan semuanya demi bayiku," ucap Nana dibuat setenang mungkin. Yang mana membuat Kevin bernafas lega, dia mengelus rambut Nana. "Aku pasti menjagamu dan bayi kita," ucap Kevin dengan tulus. "Maafkan aku yang tidak mengingatmu, Kevin," balas Nana. "Tidak apa-apa, yang penting kau dan bayi kita sehat," sahut Kevin lagi. "Jadi ceritakan, kenapa aku bisa mengalami kecelakaan? Apa aku istri yang buruk?" tanya Nana penasaran. "Kau ngidam kue cucur yang dibuat di pasar karena tidak sabaran menungguku. Kau pergi sendiri tanpa pamit padaku, makanya jangan bandel sama suami," ucap Kevin agar Nana tidak terlalu memikirkan kecelakaannya. "Lantas apa hubungannya dengan kue cucur?" tanya Nana yang masih tidak mengerti. "Ya, karena tragedi kue cucur itu taksi yang kau tumpangi oleng. Mungkin supir taksinya mupeng melihat kue cucur itu sampai hilang konsentrasi. Akhirnya terjadilah kecelakaan itu," jelas Kevin. Nana terkekeh geli mendengarnya, entah yang dikatakan Kevin benar atau tidak. Tapi sekarang yang ada di pikirannya adalah bayinya. Sementara Kevin yang melihat tawa Nana hanya bisa membatin. "Maafkan aku Nana, aku terpaksa melakukan ini. Aku pasti bisa menemukan pelakunya. Untuk sekarang ikutlah berkontribusi di dalamnya. Akhirnya aku bisa membayar hutangku," tambah Kevin. "Makan yang banyak Nana, setelah itu minum vitaminnya," ucap Vivi dengan perhatiannya yang mengira jika Nana menantunya sungguhan. Nana tersenyum manis melihat perlakuan Vivi padanya. Dia merasa mempunyai mertua yang baik hati. "Terima kasih, Ma," ucap Nana dengan menyuapkan bubur yang dibuat Vivi dari rumah. Sementara Kevin dan papanya tengah berdiri di balkon untuk membicarakan masalah Nana. "Kenapa nikah harus diam? Akhirnya jadi begini. Kasihan dia mengalami amnesia ditambah hamil pula jika terjadi apa dengan cucuku. Aku benar akan mengirimmu ke pedalaman Afrika sana.
Kesal Raka yang tidak habis pikir dengan kelakuan anaknya itu. Kevin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Benar kata orang jika kita melakukan kebohongan satu, pasti akan ada kebohongan. Kebohongan yang lainnya itulah yang dialami Kevin saat ini. Jadi apa rencanamu? Tanya Raka. Mengusut kecelakaan Nana, sebelum pelakunya tertangkap pasti Nana masih dalam bahaya. Raka menganggukkan kepalanya. Ya sudah, ingat janjimu akan mengurus perusahaan dengan sungguh-sungguh. Jimin akan mengawasimu. Astaga Pak, si botak itu kenapa namanya harus Jimin sih? Gak cocok banget sama wajah militernya itu, protes Kevin kemudian. Loh, kok nyalahin aku? Orang bapaknya yang kasih nama. Albert menghela nafasnya panjang. Saat ini dia sudah berada di gerbang utama mansion keluarganya. Dia membutuhkan kekuasaan dan uang untuk membuka kembali kasus kecelakaan Nana. Dia harus menangkap pelakunya dan memberi balasan yang setimpal, karena merenggut wanita yang sangat dicintainya. Saat pintu gerbang itu terbuka, Albert masuk ke dalam mansion dengan disambut oleh para pelayan di sana seperti biasa. Saya ikut berduka cita, Tuan Muda, ucap Pak Mun yang mendengar kabar kematian Nana. Albert hanya bisa menganggukkan kepalanya dan masuk ke ruang utama mansion. Di sana Maura dan Harry dengan santainya tengah meminum teh bersama. Ada perasaan sakit hati luar biasa di hati Albert, melihat keluarganya begitu tidak peduli dengan keadaan malang yang menimpanya. Tapi Albert mengindahkan itu semua, dia akan melakukan apapun untuk mengungkap kasus kematian Nana. Walaupun dengan merendahkan harga dirinya sekalipun, Albert mendekati orang tuanya dan bersimpuh di hadapan mereka. Mom, Dad, aku akan kembali ke keluarga ini lagi, ucap Albert pilu. Maura tersenyum sinis. Kalau susah baru ingat keluarga, sindirnya. Untuk kali ini aku minta bantuan kalian untuk membuka kembali kasus kematian istriku, ucap Albert lagi. Bukankah sudah dinyatakan jika kasusnya kecelakaan tunggal? Kau akan buang energi dan waktumu, tambah Maura lagi. Albert hanya bisa mengepalkan kedua tangannya mendengar itu. Sampai akhirnya Harry membuka suaranya. Baiklah, kau bisa kembali ke keluarga ini lagi dan kembali pada posisimu. Tapi dengan satu syarat, ucap Harry penuh penekanan. Apapun akan aku lakukan, sahut Albert lantang. Kembalikan sesuai tatanan semula. Kau tetap harus melanjutkan perjodohan itu, artinya kau harus menikahi Selena Gomez. Seperti disambar petir di siang bolong, Albert terkejut dengan persyaratannya. Dia melirik cincin pernikahan di jemarinya dan membatin. Cuma ada kau seorang di hatiku, D. Lalu dia menatap dedinya. Baiklah, aku akan menikahi Omes itu. Harry tersenyum puas di sana. Bagus, akhirnya kau sadar juga. Harry segera menghubungi keluarga Gomez untuk membicarakan masalah perjodohan itu.
membuat Albert semakin miris dengan sikap keluarganya. Hari itu, Nana sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Kevin sudah memenuhi segala kebutuhan Nana agar Nana tidak curiga jika pernikahan mereka pernikahan palsu. Sebelum pulang, Kevin membawa Nana untuk periksa kandungannya ke dokter kandungan yang ada di rumah sakit itu. Janinnya sehat dan usianya sudah menginjak minggu ke-5, ucap dokter kandungan di sana. Nana tersenyum bahagia lalu menatap Kevin yang dia kira suaminya. Anak kita Kevin, ucap Nana. Sementara Kevin terus saja memandangi janin itu dari layar monitor USG. Ada perasaan aneh yang merambat pada dirinya. Hingga mereka dalam perjalanan pulang, Kevin terus saja diam. Kevin menyetir mobil dan membawa Nana ke apartemennya. Kita tinggal di apartemen, tanya Nana memecah keheningan. Kevin mengangguk. Iya, tapi kita kan baru aja nikah jadi gak terlalu banyak barang di apartemen. Ceritakan padaku, bagaimana cara kita bertemu? Tanya Nana penasaran. Karena aneh dia tidak merasakan apapun saat bersama Kevin. Apa benar mereka saling mencintai? Kalau aku ceritain kayak sinetron tersanjung, Nana. Jadi, males cerita, ucap Kevin. Jadi manggilnya Kevin? Tanya Nana. Kevin mengangguk, entah kenapa dia ingin dipanggil oleh Nana. Sesampainya di apartemen, Nana terus saja memandangi apartemen itu. Rasanya sangat asing baginya. Kita tidur pisah ya, ucap Kevin membuyarkan lamunan Nana. Kok gitu? Tanya Nana. Kan kandungan masih trimester pertama jadi masih rentan. Takut hilaf, ucap Kevin memberi alasan. Yang mana membuat Nana merona malu. Tentu saja Nana melupakan bagaimana rasanya melakukan hubungan suami istri. Di sisi lain, seorang pria gagah saat ini sedang berdiri di altar menanti calon istrinya. Semua tampak bahagia kecuali pria itu. Siapa lagi kalau bukan Albert yang menikahi Selena karena terpaksa. Sementara Selena nampak cantik dengan gaun pengantin yang dia pakai. Dia berjalan menghampiri Albert di sana. Inilah impiannya selama ini, bisa menikahi orang yang dia cintai. Walaupun Albert belum bisa melupakan Nana, itu tidak masalah baginya. Acara pernikahan kedua pewaris perusahaan besar itu menjadi trending topik di mana-mana. Tapi bagi Albert hanya Nana lah istrinya. Saat acara pemberkatan itu selesai, saatnya pasangan suami istri itu berciuman. Tapi bukan Albert namanya jika tidak mempunyai akal bulus. Dia merogoh pit yang sudah dia siapkan sebelumnya di kantong celananya. Setelah itu dia makan dan menguapkan nafasnya pada Selena. Petik 2. Sontak Selena langsung menutup hidungnya. Apa ini? Selena langsung mual dan berlari dari sana, membuat Albert tertawa dan membatin. Jangan banyak bermimpi, Omes. Dan malam harinya saat pesta resepsi selesai, mereka menginap di hotel tempat acara resepsi mereka digelar. Selena sudah bersiap dengan linge seksi untuk menggoda Albert.
Sementara Albert yang masih di kamar mandi memanggil Selena untuk meminta bantuan. "Oh mes, bokerku kok gak bisa kesedot di WC ya?" teriak Albert dari dalam. Sontak Selena menyusul Albert di dalam kamar mandi. "Kok bisa? Ini Hotel Presiden Suite," ucap Selena saat berada di dalam. "Ya mana aku tahu," Albert berkata dengan melangkah keluar dari kamar mandi. Dan dengan cepat dia mengunci Selena dari luar. Menyadari itu, Selena menggedor pintu kamar mandi. "Albert, Al, buka pintunya, kau menipuku ya, bokermu sangat bau," teriaknya. Bersambung.